Hari ini saya ingin berbagi sebuah cerita dalam Perjanjian Lama, yaitu di kitab Keluaran, pasal yang ke-15, dari ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Saudara, saya waktu membaca cerita ini dan ketika satu kali mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Tanah Perjanjian, saya menemukan sebuah fakta sejarah yang lain yang sangat mengejutkan buat saya, tapi sekaligus menjadi berkat dan pelajaran yang sangat luar biasa berharga. Pada waktu Tuhan membawa orang Israel keluar dari perbudakan, Alkitab menceritakan bahwa tidak lama kemudian mereka menghadapi kondisi kekurangan air, dan mereka sampai di satu tempat yang bernama Mara, di mana air yang ada di situ tidak dapat mereka minum karena air itu pahit. Nah, mungkin bagi kita yang membaca Alkitab, kita kan merasa begini, kenapa ya Tuhan itu membawa orang Israel keluar dari Mesir, tapi kok langsung ada tes pertama yang dihadapin adalah air yang pahit. Saudara, beberapa tahun yang lalu ada satu tim dari luar negeri yang melakukan kunjungan sekaligus penelitian di daerah yang disebut Mara, di sumur yang katanya mereka menemukan air yang terasa pahit karena itu sebabnya air itu nggak bisa diminum, saudara. Dan kemudian tim ini komplit. Ada di situ ahli medis, ada di situ juga ahli mikrobiologi, dan berbagai macam ahli-ahli yang berhubungan dengan kepentingan untuk melakukan penelitian. Kenapa ya air di sumur Mara itu terasa pahit? Sebuah penemuan yang mereka temukan sangat mengejutkan. Kenapa air di Mara terasa sangat pahit? Karena air ini mengandung enzim-enzim tertentu yang membuat air itu menjadi pahit. Nah, yang mengagetkan lagi, ternyata enzim-enzim yang ada di sumur Mara ini bukan sembarang enzim, saudara. Tapi salah satunya adalah enzim yang seperti fungsinya untuk detox. Jadi, kalau enzim ini masuk ke dalam tubuh kita, itu adalah seperti, mungkin bahasa kerennya seperti obat pencahar ya. Tapi sebetulnya gunanya adalah untuk mendetoks semua racun-racun yang ada di dalam tubuh manusia itu dipaksa untuk keluar. Itu salah satu fungsi dari enzim yang ditemukan di sumur Mara. Nah, di sumur Mara juga ditemukan enzim yang lain yang ternyata fungsinya seperti obat doping, seperti begitu, saudara. Intinya bukan obat doping gimana ya, intinya enzim ini akan mempunyai kekuatan fungsi untuk membuat orang yang minum itu akan mempunyai kekuatan ekstra menghadapi temperatur yang sangat ekstrim. Nah, waktu saya mulai berpikir dari hasil penelitian ini ternyata mengagetkan. Waktu orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir, saudara masih ingat bahwa ada beberapa tulah yang Tuhan turunkan atas orang Mesir. Salah satunya Mesir dipenuhi dengan katak. Kemudian tulah yang lain adanya lalat pikat. Terus kemudian nyamuk. Bukankah semua tulah-tulah ini adalah tulah-tulah yang sangat kotor, membawa penyakit? Memang orang Israel ada di daerah yang dibedakan oleh Tuhan dan mereka dijagai tidak kena tulah ini. Tapi bagaimanapun seluruh Mesir sudah terkontaminasi termasuk air. Masihkah ingat, saudara, salah satu tulah yang terjadi di Mesir adalah air berubah menjadi darah. Jadi semua itu sudah banyak yang kotor dan tercemar. Karena ada lalat pikat, ada nyamuk, ada katak, kemudian menjadi darah. Nah,
ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir, sebetulnya yang Tuhan lakukan ketika membawa mereka ketemu dengan sumur pahit adalah Tuhan secara tidak kita sadari seakan-akan memaksa mereka untuk meminum air pahit ini. Untuk apa? Untuk mendetoks, saudara. Sehingga semua racun-racun yang pernah masuk ke dalam tubuh orang Israel itu akan dikeluarkan supaya bersih. Dan yang kedua, sebetulnya Tuhan sedang mempersiapkan mereka dengan antibodi, dengan vitamin, dengan doping yang akan membuat mereka mempunyai kekuatan ekstra untuk mampu beradaptasi dengan cuaca ekstrim di padang gurun. Salah satu cuaca ekstrim di padang gurun adalah kalau siang hari panasnya luar biasa dan kalau malam hari dinginnya luar biasa. Jadi sebetulnya apa yang Tuhan persiapkan di balik pahitnya air di sumur Mara adalah Tuhan sedang memberikan kepada mereka persiapan antibodi, persiapan kekuatan, sehingga nanti mereka di dalam padang gurun, dalam perjalanan yang panjang, mereka akan lebih tough, mereka akan lebih sehat, mereka akan lebih kuat. Nah, kita tahu ceritanya bahwa generasi pertama dari orang Israel yang keluar dari Mesir habis di padang gurun. Memang salah satu cerita yang kita dengar atau yang kita baca di Alkitab, ada kejadian-kejadian di mana mereka ditelan bumi lah, kemudian mereka dipukul Tuhan. Tapi yang mungkin tidak kita juga sadarin, banyak dari mereka juga yang akan kena sakit dan jatuh sakit, seperti itu, saudara. Nah, sebetulnya bagi manusia kita merasa Tuhan itu jahat. Kenapa Tuhan itu tidak menyediakan mereka segala fasilitas yang mereka perlukan? Kenapa Tuhan seakan-akan begitu keras sama mereka, harus mempertemukan orang-orang Israel dengan air yang pahit? Tapi yang tidak pernah mereka ketahui, di balik pahitnya air ini, ternyata Tuhan sedang memberikan dan mempersiapkan mereka kekuatan yang luar biasa. Nah, saudara, seringkali dalam hidup kita sangat tidak pernah mengerti skenario Tuhan. Alkitab mengatakan rancanganku dengan rancanganmu itu seperti langit dengan bumi. Nah, seringkali kita seperti orang Israel, kita bersungut-sungut dengan air pahit yang kita terima dari Tuhan hari ini. Mungkin ada air pahit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Tapi saya ingin menyemangati saudara hari ini. Kuatkan hatimu. Percayalah bahwa setiap air pahit, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang kebetulan. Tuhan tetap pegang kendali, saudara. Bagian saudara dan saya jangan sampai meniru seperti orang Israel, bahwa ketika mereka menghadapi air mara yang pahit, mereka bersungut-sungut. Lalu akhirnya karena sungutan mereka, Tuhan memberikan kayu yang membuat mereka itu kemudian merubah air itu menjadi manis. Kita tuh seringkali ingin mempercepat proses yang pahit. Dan kita seneng kalau kita mendapat yang manis, kita menganggap bahwa Tuhan menjawab doa kita. Tapi belum tentu yang manis itu selalu yang terbaik. Izinkan apa yang Tuhan izinkan terjadi hari ini. Nikmati, saudara. Kalau kita memang harus menelan air yang pahit, mari saya berdoa biar saudara dan saya tetap kuat untuk menikmati air pahit ini. Izinkan sampai Tuhan selesaikan. Karena kita tidak pernah mengerti bahwa ternyata air pahit ini merupakan sebuah persiapan yang sangat bagus, yang kelak akan memperlengkapi kita dalam perjalanan kita ke depan. Saudara, sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya dulu sangat bercita-cita, saya ingin sekali menjadi hamba Tuhan, saya ingin bisa berkhotbah, menyampaikan firman. Tapi pada waktu dulu saya sampai mengajukan diri untuk menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu full time di sebuah gereja, saya ditolak, saudara. Dan pada waktu itu saya merasa penolakan itu datang dari Tuhan. Saya merasa Tuhan jahat. Saya merasa Tuhan kenapa tidak tahu kerinduan saya. Bukankah saya ingin menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan, tapi saya merasa kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya. 13 tahun sebetulnya buat saya untuk menanti sampai betul-betul Tuhan membawa saya pada sebuah kesempatan untuk berdiri di mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Dari situ saya belajar, saudara, bahwa ternyata 13 tahun penantian saya untuk bisa berdiri di mimbar menjadi hamba Tuhan ternyata merupakan masa persiapan yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan saya.
Karena ternyata berdiri di atas mimbar bukan hal yang mudah, ada banyak tanggung jawab yang besar, ada banyak kewajiban yang tidak mudah. Dan saya jadi menyadari 13 tahun merupakan masa persiapan yang Tuhan lakukan buat saya, untuk mempersiapkan karakter saya, untuk mempersiapkan kematangan saya, yang saya perlu miliki sebelum saya berdiri di atas mimbar. Saya teringat juga di Alkitab Daud untuk bisa sampai menjadi raja. Tuhan memerlukan sekitar 13 tahun untuk mempersiapkan dia. Yusuf, sebelum dia naik pangkat menjadi tangan kanan Firaun, juga kira-kira menghabiskan 13 tahun. 13 tahun kelihatannya seperti wasting time, tapi tidak, saudara. Selama 13 tahun, Tuhan mempersiapkan karakter Yusuf. Tuhan mempersiapkan kualitas dirinya. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan mempromosikan dia. Yusuf menjadi pribadi yang siap. Buat Tuhan menaikkan kita, memberkati kita, mempromosikan kita dengan cepat, dalam sekejap Tuhan sanggup lakukan. Tapi masalahnya, apakah ketika sudah dibawa sampai ke puncak, apakah saudara dan saya akan siap? Saya percaya bahwa bagi Tuhan, memiliki hati saudara adalah jauh lebih penting. Karena buat Tuhan memberkati itu urusan gampang. Tapi memiliki hati yang tetap matang dan berkenan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan cari. Karena itu, apapun air pahit yang saudara harus jalani hari ini, baik itu berupa penolakan, baik itu berupa pintu-pintu yang rasanya seperti tertutup, saudara nikmati. Kita tidak akan pernah mengerti, tapi percayalah bahwa waktu Tuhan mempromosikan saudara dan saya, waktu Tuhan mengangkat kita, itu adalah waktu yang terbaik yang Tuhan pilih buat kita. Karena itu saya berdoa bahwa biarlah melalui pelajaran air mara yang pahit, kita belajar bersyukur, kita belajar menikmati. Saya yakin semua pasti ajaib pada akhirnya. Tuhan memberkati.